Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-maf'ul min ajlih. Aduh, apa nih artinya nih? Al-maf'ul min ajlih, atau bisa juga disebut sebagai al-maf'ul lah. Ya, sama aja ya. Al-maf'ul min ajlih atau al-maf'ul lah. Al-maf'ul min ajlihi atau al-maf'ul lah. Apa nih artinya? Ya, al-maf'ul min ajlih adalah keterangan apa? Tujuan. Keterangan tujuan. Wah, ini maksudnya gimana nih? Contoh gini, ya, contoh ya. Nih, contoh gini. Kita mau ngomong misalnya koma Zaidun. Ya, koma Zaidun. Si Zaid udah berdiri. Gitu. Koma Zaidun. Zaid udah berdiri. Coba teman-teman telaah deh kalimat ini. Si Zaid ini berdiri. Pertanyaan sekarang, si Zaid ini ngapain sih dia berdiri? Gitu ya, pertanyaan gitu. Si Zaid ini ngapain sih dia berdiri? Oh, dia itu berdiri buat menghormatin siapa? Muhammad misalnya, atau Ahmad. Jadi Zaid itu berdiri untuk menghormati Ahmad, atau dia berdiri untuk apa misalnya? Untuk apa? Karena dia takut, atau karena dia cinta, atau gimana, terserah gitu ya. Jadi Zaid itu dia tuh berdiri untuk suatu tujuan. Nah, jadi di sini kita ini menjelaskan sebenarnya, ya, menjelaskan tujuannya itu. Makanya kita sebut sebagai apa? Maf'ul min ajli, keterangan tujuan. Jadi kita bisa tambahin di sini, koma Zaidun. Ya, koma Zaidun. Apa? Terserah. Tambahannya misalnya keterangan tambahannya ijlalan, ya, keterangan tujuannya ijlalan li Muhammadin. Qama Zaidun ijlalan li Muhammadin. Misalnya gitu. Oke, coba teman-teman lihat di sini. Ya, qama Zaidun ijlalan li Muhammadin. Coba dikotakin nih yang ijlalannya nih. Ya. Apa nih qama Zaidun tadi kita bilang artinya? Si Zaid telah berdiri. Si Zaid ini berdiri. Cuman tujuan dia berdiri ngapain? Oh, ternyata tujuannya adalah ijlalan. Apa tuh ijlalan artinya? Ijlalan itu artinya menghormati. Ya, menghormati. Menghormati siapa? Li Muhammadin. Menghormati Muhammad. Gitu. Nah, pertanyaan di sini, yang jadi maf'ul min ajlihnya yang mana? Ayo, tadi maf'ul min ajlih artinya apa? Artinya adalah keterangan tujuan. Tadi kita tanya nih, ngapain sih Zaid berdiri? Ya, dia berdiri adalah ijlalan li Muhammad, untuk menghormati. Jadi keterangan tujuannya apa? Adalah ijlalan, gitu ya. Ini dia maf'ul min ajlih. Gitu. Maf'ul min ajlih. Ya, keterangan tujuan. Gampang banget ya, gampang banget. Gitu. Oke. Gitu. Ini contohnya. Tapi al-maf'ul min ajlih apakah kayak gitu doang? Ya, dia ada ketentuannya nggak sih? Ya, kalau kita mau gampangnya kayak gitu aja. Cuman ternyata ya ada hal yang lebih kompleks lagi, gitu ya. Ada hal yang lebih dalam lagi nih terkait dengan al-maf'ul min ajli, ya, keterangan tujuan. Ya, dia itu punya syarat-syaratnya ternyata, ya. Oh, jadi al-maf'ul min ajli punya syarat-syaratnya? Iya, jawabannya. Jadi kalau kita mau tahu nih ini maf'ul min ajli atau bukan, gitu, maka kita lihat aja syarat-syaratnya. Syarat nomor 1 apa nih? Al-masdariyah. Ya, al-masdariyah. Ya, al-masdariyah. Ya, berupa masdar lah, gitu ya. Coba teman-teman lihat di sini. Ya, qama Zaidun ijlalan li Muhammad. Ijlalan ini apa? Dia ini adalah masdar, gitu ya. Oke, kita balik lagi. Ya, yang pertama dia harus masdar, berupa masdar. Yang kedua, ya, yakuna lism illah lil fi'al. Ya, yakun lism illah lil fi'al. Ya, maksudnya apa nih? Yakun lism illah
lil fi'l. Ya, jadi si maf'ul min ajlihnya ini adalah sebagai alasan atas suatu perbuatan. Ya, namanya juga keterangan tujuan ya. Kita kan ya, tujuan itu kan menjelaskan sebenarnya. Kita ngelakuin ini ngapain sih gitu ya. Si Zaid ngapain sih berdiri? Oh, dia ngejelasin tujuannya ya, sebab dia berdiri ya buat menghormati Muhammad misal gitu. Gitu. Itu gampangannya. Oke, syarat nomor 3. Ya, ini agak kompleks sih, cuman nggak apa-apa kita jelasin. Jadi si maf'ul min ajlih ini dia itu masdarnya ya harus bersamaan dalam waktu, dalam sisi waktu dan pelaku. Gitu. Maksudnya apa nih? Aduh, ini agak ribet dikit nih. Jadi gampangannya gini. Ya, si masdarnya ini, si maf'ul min ajlihnya ini, dia itu harus satu waktu lah. Gitu. Misal gini, kita mau bilang koma Zaidun ya ijlalan li Muhammadin, misal gitu ya. Kita mau bilang nih kayak tadi contoh yang pertama, koma Zaidun ijlalan li Muhammadin. Lihat coba, ini kan maf'ul min ajlih ya. Dia ini harus satu waktu ya. Jadi si Zaid ngapain sih? Si Zaid itu berdiri ya. Oh, dia berdiri ngapain? Untuk menghormati. Lihat, satu waktu kan. Jadi kapan dia menghormati si Z itu? Saat dia berdiri, ya. Lihat, satu waktu kan, gitu. Satu zaman, gitu ya. Kapan si Z menghormati Muhammad? Saat dia berdiri, gitu. Jadi dia melakukannya dalam satu waktu, ya, satu zaman, gitu. Oke. Pada satu kesempatan ya, satu kejadian, satu waktu, satu zaman. Oke, nomor 4. Syaratnya ayakun al-ism mukhalifan lafzil fi'l. Nah, ini juga ya, teman-teman juga harus tahu nih. Jadi maf'ul mutlak itu maf'ul min ajlih itu dia itu harus menyelisihi lafaz fi'ilnya itu. Ya, menyelisihi lafaz fi'il maksudnya gimana nih? Ya, lihat aja contohnya nih, ya. Lihat teman-teman, lihat nih, kita ulangin lagi deh contohnya. Qama Zaidun ijlalan li Muhammadin. Ya, coba teman-teman lihat lagi contoh yang sama. Zaid berdiri untuk menghormati Muhammad gitu ya. Qama Zaidun. Coba lihat di sini. Ini fi'il apa? Qama ini fi'il madhi ya. Lihat masdarnya berbeda ya. Ya, lihat masdarnya berbeda dengan perbuatannya. Gitu ya. Tapi seandainya kalau kita bilang begini deh, ya coba kita buat sama misalnya gini, sajadtu sujudan lillah, misalnya gitu ya, sajadtu sujudan lillah, sajadtu sujudan lillah, aku telah sujudku untuk Allah. Ini masdar nih, gitu ya. Tapi dia tuh sama nih, yang ini sama yang pertama nih lafaznya nih ya, sajada gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini jatuhnya menjadi apa? Ini jatuhnya menjadi maf'ul mutlak, gitu ya. Ini jatuhnya jadi maf'ul mutlak, gitu. Ya, ini jatuhnya jadi maf'ul mutlak, ya, bukan maf'ul min ajlih. Makanya dia harus menyelisihi. Coba teman-teman lihat di sini. Dia ini harus menyelisihi deh dari lafaz awalnya. Gitu. Nggak susah kan? Gampang banget ya. Sebenarnya gampang ya. Gampang banget. Jadi teman-teman kalau masih agak bingung, kasih contoh lagi deh. Misalnya gini contohnya. Doroba apa misalnya? Doroba Muhammadun dorban gitu ya, dorban atau dorbal asad gitu ya. Doroba Muhammadun dorbal asad. Coba lihat di sini, ini masuknya maf'ul mutlak gitu. Kenapa? Karena masdarnya sama nih sama perbuatannya dia nih, fi'ilnya gitu. Nah, kalau kayak gini, ini bukan masuk dalam kategori maf'ul min ajlih, tapi maf'ul mutlak. Nah, maf'ul min ajlih itu nih, masdar yang ini nih, dia itu nggak boleh sama gitu ya, nggak boleh sama.
Ya contohnya tadi nih koma Zaidun ijlalan apa li Muhammad. Ijlalan ini kan berbeda kan, masdarnya berbeda dengan fiilnya gitu, dengan perbuatannya. Koma ya beda dong sama ijlalan gitu ya. Gampang sebenarnya, gampang banget. Jadi teman-teman tinggal pahami aja, nanti diulang-ulang aja videonya supaya paham gitu ya. Oke, nomor 5 ya, syarat nomor 5, dan ini menjadi syarat yang terakhir ya. Apa tuh? Ayakunal masdar li fi'il min af'alil qulub. Nah, ini paling penting. Teman-teman harus ini nih, harus fokus di sini nih. Ayakuna al masdar ya min af'alil qulub. Pelan-pelan. Ini gampang sebenarnya. Coba teman-teman garis bawah dulu ya. Set. Oke. Kalau perlu kasih stabilo deh. Oke, stabilo. Jadi gini, ayakuna al-masdar min af'alil qulub. Jadi masdarnya ini, teman-teman, coba lihat sini. Ya, jadi masdarnya ini harus masuk ke dalam kategori af'al al-qulub. Perbuatan hati. Perbuatan hati. Aduh, ini kalau ngomongin hati agak berat nih. Ya, perbuatan hati maksudnya gimana nih? Ya, perbuatan hati itu gimana sih maksudnya? Ya, gini aja deh. Contoh nih. Takut, iman misalnya, percaya gitu. Apalagi? Perbuatan hati itu apa aja? Berani misalnya. Terus khawatir. Ini masuk dalam contoh-contoh aja ya. Ini masuk dalam perbuatan hati nih, kayak gini-gini nih. Ya, ini perbuatan hati. Tapi kalau perbuatan fisik, ya, perbuatan fisik itu contoh apa? Memukul. Apalagi? Memakan. Makan, mukul, mengambil, ya, membaca. Gitulah ya. Ini masuk ke dalam perbuatan fisik. Ini memukul, memakan, membaca, mengambil, dan ini masuk dalam kategori perbuatan fisik. Yang ini perbuatan hati, yang ini perbuatan fisik. Beda ya, teman-teman udah tahu kan, perbuatan fisik, perbuatan itu beda apa. Nah, di sini syarat nomor 5 dari al-maf'ul maf'ul min ajli ya, adalah masdarnya ini ya. Masdarnya ini harus dari perbuatan hati. Ya, lihat aja lagi contohnya ya. Tadi kita ulang-ulang lagi nih. Ulang-ulang terus. Qoma Zaidun ya ijlalan li Muhammadin. Gitu ya. Qoma Zaidun ijlalan li Muhammadin. Coba teman-teman lihat kata ijlalannya tuh. Ya. Coba teman-teman lihat kata ijlalannya. Ya, kata ijlalan ini nih. Ya. Ijlalan itu apa? Artinya tadi apa? Menghormati ya. Artinya menghormati. Ini menghormati ini masuk ke dalam apa? Perbuatan hati. Gitu ya. Ini masuk ke dalam perbuatan hati. Jadi kalau kita bilang yang terkait perbuatan fisik seperti mengambil dan sebagainya, memakan dan sebagainya, membaca, itu masuk ke dalam perbuatan fisik ya. Gak bisa, gak tepat. Jadi al-maf'ul min ajli adalah yang terkait dengan perbuatan hati. Gitu. Gampang banget, alhamdulillah. Bitaufiq.